Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membawakan presentasi dengan judul Timeline Pemahaman Manusia tentang Tuhan dan Fakta Saintifik Keberadaan Tuhan. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama kelas G762 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muammar Alawi, MPDI. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Akila Olivia Najia dengan MPM akhir 108, yang kedua Raka Wejang Gustiasmin dengan MPM akhir 176, yang ketiga Nafika Yulia Azahra dengan MPM akhir 234, dan saya sendiri Hikmah Milza Rahmawati dengan MPM akhir 325. Demikian perkenalan singkat kelompok kami. Selanjutnya mari kita mulai pembahasan materi. Sejak dulu manusia ingin memahami asal-usul alam, tujuan hidup, dan eksistensi Tuhan. Perjalanan pemahaman manusia meliputi tradisi, filsafat, ajaran agama, dan ilmu pengetahuan. Sains modern sering menegaskan kebesaran Tuhan melalui keteraturan alam semesta. Siapakah Tuhan itu? Perkataan ilah yang diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23, yaitu, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan?" Yang kedua, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 38, perkataan ilah dipakai oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri. Dan Fir'aun berkata, "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Selanjutnya ada timeline awal atau masa primitif. Yang pertama ada animisme dan dinamisme, percaya roh ada di alam. Yang kedua ada mitologi kuno, dewa-dewa yang ada di Yunani, Mesir, dan India. Selanjutnya ada Tuhan dipahami lewat alam dan fenomena yang tak terjelaskan. Selanjutnya timeline filsafat atau abad klasik. Yang pertama ada filsuf Yunani, konsep Tuhan sebagai sebab pertama, lalu ada pemikiran logis, alam semesta butuh pencipta, dan yang terakhir ada muncul dasar argumen rasional tentang keberadaan Tuhan. Selanjutnya, muncul agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha. Agama-agama ini memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi mengenai adanya Tuhan. Tuhan dipahami sebagai Zat Maha Esa yang mengatur alam dan menurunkan kitab suci sebagai petunjuk maupun pedoman hidup untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, di era modern, sains mencoba menjawab pertanyaan tentang asal-usul alam. Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta mempunyai awal yang sesuai dengan konsep Sang Pencipta. Selain itu, hukum alam yang begitu teratur dan kompleksitas DNA dalam biologi memberikan indikasi adanya desain yang cerdas, sehingga sulit dikatakan bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Jadi, apa bukti keberadaan Tuhan dan apakah Tuhan itu benar-benar ada? Dari jurnal yang berjudul Argumentasi Bukti Keberadaan Tuhan berdasarkan perspektif Thomas Aquinas, karya Almay Prinda tahun 2023, Thomas Aquinas menguatkan bahwa dalam dunia ada benda-benda tidak berwujud yang bertujuan, misalnya matahari. Untuk itu, pasti ada wujud di balik benda-benda itu, karena hanya yang hidup yang mempunyai arahan internal dan wujud tertinggi di balik itu adalah Tuhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fakta saintifik keberadaan Tuhan. Pertama, teori Big Bang. Para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta tidak kekal, tapi punya awal sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Hal ini sesuai dengan keyakinan agama bahwa alam semesta diciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Kedua, hukum termodinamika 2. Hukum ini menyatakan bahwa energi selalu bergerak ke arah yang lebih tidak teratur, atau disebut entropi. Kalau alam semesta sudah ada sejak kekal, seharusnya semua energi sudah habis sejak lama. Fakta bahwa energi masih ada menunjukkan alam semesta pasti punya permulaan.
Ketiga, konsep fine-tuning universe atau penyetelan yang sangat presisi dalam hukum-hukum alam. Contohnya, konstanta gravitasi, kecepatan cahaya, dan massa partikel subatomik semuanya diatur dengan sangat tepat. Jika salah satu nilainya berbeda sedikit saja, kehidupan tidak mungkin ada. Hal ini membuat banyak ilmuwan berkesimpulan bahwa ada perancang cerdas di balik keteraturan tersebut. Dari pembahasan tadi, kita melihat bahwa pemahaman tentang Tuhan berkembang dari mitos, filsafat, agama, hingga sains modern. Menariknya, sains ternyata justru memperkuat keyakinan akan adanya pencipta. Semoga presentasi kami bisa memberikan gambaran bahwa iman dan sains bisa berjalan beriringan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.